Kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Abdul Saleh MS selaku dosen pembimbing satu saya. Yang terhormat Ibu Dr. Hilda SPPMSI selaku dosen pembimbing kedua saya. Yang terhormat Ibu Dr. Livianti MSI selaku dosen pembimbing saya. Yang terhormat Ibu Dr. Amaria MSI PMSI selaku dosen pembimbing kedua saya. Eh, Baiklah, saya Kirana Doratri akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul penelitian Strategi Optimasi Rantai Pasok Pemasaran TBS Tandan Buah Segar Industri Kelapa Sawit Raih di Kabupaten Banyuasin. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Di daerah penelitian saya, Kabupaten Banyuasin, setelah TBS dipanen, pemasok tidak langsung mengantarkan TBS menuju ke pabrik, melainkan dikumpulkan di lokasi tertentu yang berada di kebun sebelum kemudian baru disimpan di tempat pengumpulan sementara, selanjutnya baru ke pabrik. Nah, jika TBS ini terlalu lama disimpan sebelum diolah, maka proses fermentasi dan oksidasi dapat terjadi, sehingga menurunkan kualitas mutu buah. Penurunan mutu TBS akibat panjangnya rantai pasok berimplikasi terhadap penurunan harga TBS dan ketidakstabilan pendapatan bagi petani, sehingga diperlukan penelitian untuk menentukan alternatif strategi optimasi rantai pasok pemasaran TBS yang paling optimal guna mengatasi penurunan mutu TBS dengan meminimalkan panjangnya rantai pasok industri kelapa sawit rakyat di Kabupaten Banyuasin. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian saya. Yang pertama, bagaimana strategi optimasi rantai pasok pemasaran TBS dapat meningkatkan mutu minyak kelapa sawit. Yang kedua, apa alternatif strategi optimasi rantai pasok pemasaran TBS yang paling optimal untuk mengatasi penurunan mutu TBS dan panjangnya rantai pasok di industri kelapa sawit rakyat Kabupaten Banyuasin. Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama, menentukan strategi optimasi rantai pasok pemasaran TBS untuk mengurangi pengurangan kelapa sawit. Yang kedua, mengevaluasi alternatif strategi optimasi rantai pasok pemasaran TBS yang paling optimal untuk mengatasi penurunan mutu TBS dengan meminimalkan panjangnya rantai pasok di industri kelapa sawit rakyat Kabupaten Banyuasin. Selanjutnya, metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan November 2024 di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuasin, kemudian juga di Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Banyuasin. Untuk daerah yang ditempuh melalui jalur perairan, diantaranya Kabupaten Banyuasin 1, Kecamatan Banyuasin 1, Kecamatan Air Kembang, dan Kecamatan Martelang. Untuk daerah yang sering ditempuh melalui jalur darat, diantaranya Kecamatan Pulau Rimau, Kecamatan Betung, dan Kecamatan Talapapa. Metode penelitiannya kualitatif menggunakan analisis SWOT, kuantitatif menggunakan metode AHP. Kemudian data akan diolah dengan menggunakan software Expert Choice for Windows. Nah, untuk parameter pengamatan ada dua, yaitu SWOT dan AHP. Yang pertama SWOT, langkah-langkahnya yaitu yang pertama mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal. Mengidentifikasi faktor-faktor ini berdasarkan dampak positif maupun negatif yang berada pada rantai pasok industri kelapa sawit. Identifikasi ini dilakukan melalui kajian literatur dan survei ke industri kelapa sawit serta BPP pada 6 kecamatan di Kabupaten Banyuasin. Kemudian yang kedua yaitu penyusunan kuesioner. Selanjutnya penentuan responden. Respon saya dari sisi pemerintah yaitu yang mengisi kuesioner ini adalah dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuasin sebanyak 2 responden dan dari kantor Balai Penyuluh Pertanian dari 6 kecamatan sebanyak 6 responden. Kemudian dari sisi petani terdapat 12 responden yaitu 2 petani dari setiap kecamatan di daerah penelitian. Jadi total untuk kuesioner quote berjumlah 20 responden. Kemudian untuk analisis data dan selanjutnya yaitu perumusan strategi. Pada perumusan strategi ini didapatkan matriks SWOT, interaksi IFAS dan EFAS berupa strategi SO, WO, XT, dan WP. Kemudian untuk AHP dilakukan prinsip penyusunan hierarki, kemudian penyusunan kuesioner dan responden. Responden pada AHP ini berjumlah 2 orang responden, yaitu Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuasin. Selanjutnya yaitu perumusan strategi dan pengolahan data. Pengolahan data menggunakan Expert Choice 11 per Windows. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan tipe lahan basah yaitu Kecamatan Banyuasin 1, Air Kembang, dan Muara Telang. Untuk rantai pasoknya ini sendiri yang berbeda adalah di Banyuasin 1, di mana rantai pasok pada Banyuasin 1 yaitu petani, lalu melalui koperasi dulu baru ke PT. Sedangkan untuk Air Kembang dan Muara Telang sama petani,
lalu KRAM dan PT. Dengan harga TBS sama 2.300 dan waktu penjemputan TBS 8 sampai 12 jam untuk Banjarmasin 1 dan air Gembong dan Muara Tarum 24 sampai 72 jam. Kemudian untuk di kelurahan kering yaitu Pulau Rimau, Betung dan Talang Kelapa, rantai pasoknya petani RAM dan PT. Waktu penjemputannya 24 sampai 48 jam, untuk betung 8 sampai 24 jam, talang kelapa, petani, ram atau kelompok tani, kemudian ke PT dengan harga TBS yang paling tinggi yaitu Rp2.500 per kilogram dengan waktu penjemputan 24 sampai 48 jam. Selanjutnya yaitu hasil dan analisis SWOT. Berikut ini merupakan pembobotan faktor internal yaitu strength dan weakness, di mana untuk yang paling tinggi yaitu pada nilai teknik pemeliharaan dan peningkatan produktivitas dan kualitas TBS untuk yang strength. Kemudian yang untuk weakness, yang paling rendah adalah peningkatan koordinasi antara berbagai bagian dalam rantai pasok termasuk perkebunan, pengumpul, dan pabrik pengolahan untuk memastikan alur kerja yang efisien. Berikut ini merupakan hasil rekomendasi dan kuesioner SWOT dari yang diolah menggunakan Excel. Selanjutnya yaitu perumusan faktor eksternalnya. Untuk opportunity, yang paling tingginya yaitu pada regulasi dan kebijakan pemerintah terkait industri kelapa sawit termasuk subsidi, insentif, dan peraturan lingkungan dengan nilai rata-rata 8,2. Dan yang paling rendah untuk trade-nya yaitu hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara importir utama yang mempengaruhi ekspor dan harga TBS. Hal ini dikarenakan untuk di Kabupaten Banjarmasin sendiri itu belum melakukan ekspor. Kemudian untuk penilaian bobot EVA SWOT kategori strength dengan bobot 2,53, weakness dengan bobot 0,76, opportunity dengan bobot 2,22, trade dengan bobot 0,47. Untuk perumusan strateginya, SO dengan nilai 4,74, WO 2,96, ST dengan nilai 3,0, WT dengan nilai 1,23, sehingga didapatkan urutan alternatif strategi SWOT-nya, yaitu yang paling tinggi SO dengan bobot nilai 4,74, kemudian disusul dengan strategi ST, kemudian prioritas yang ketiga yaitu WO, dan prioritas yang keempat yaitu WT. Sehingga didapatkan strategi prioritas yang pertama yaitu SO. Yang pertama, efisiensi produksi dan pelatihan berkelanjutan yang dapat memperkuat kemitraan strategis dalam memastikan pasokan TBS stabil dan berkualitas. Yang kedua yaitu peningkatan infrastruktur logistik yang mendukung distribusi TBS yang cepat, menjaga kualitas dan memperpendek rantai pasok. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi modern dan pembiayaan eksternal memperbaiki efisiensi rantai pasok serta mutu TBS yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu pengawasan kualitas dan adaptasi praktik berkelanjutan mengoptimalkan rantai pasok dengan biaya lebih rendah dan strategi pemasaran yang tepat. Nah, meskipun strategi SO ini merupakan alternatif terbaik yang memiliki nilai pembobotan yang paling tinggi, tapi tidak semua strategi tersebut bisa dilaksanakan secara bersamaan. Nah, oleh karena itu, dalam penelitian saya ini, penentuan prioritas kebijakan dari berbagai strategi strength opportunity atau SO yang dihasilkan melalui analisis SWOT dilakukan lagi untuk lanjutan, yaitu menggunakan metode analytical hierarchy process atau AHP. Nah, berikut ini perumusan strategi kebijakan dengan AHP, di mana yang pertama yaitu yang harus dilakukan dengan menyusun hierarki. Goal atau tujuan yang ingin dicapai yaitu strategi rantai pasok kelapa sawit yang paling optimal, kemudian dengan level 1 skenario-nya optimis, status quo, dan pesimis. Level 2 atau sasaran yang ingin dicapai yaitu mencegah penurunan mutu TBS, meminimalkan panjangnya rantai pasok, dan meningkatkan efisiensi distribusi. Kemudian strategi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu yang pertama, menjalin kemitraan strategis, kemudian optimalisasi infrastruktur transportasi, kemudian integrasi rantai pasok, pembangunan fasilitas penyimpanan, dan perbaikan infrastruktur distribusi. Berikut ini pengolahan data menggunakan software expert choice, di mana untuk yang paling tinggi yaitu dengan skenario optimis, dengan bobot lokal 0,614. Kemudian yang paling tinggi dari sasaran yaitu
meminimalkan rantai pasok dengan bobot 609, kemudian untuk sasaran yang paling tinggi yaitu menjalin kemitraan strategis dengan bobot 0,409. Berdasarkan pembobotan yang telah diberikan sebelumnya tadi, dilakukan pengolahan data sehingga didapatkan nilai konsensus seperti yang dapat dijelaskan pada tabel ini. Kemudian dapat disimpulkan bahwa dalam rangka optimasi rantai pasok, TBS industri kelapa sawit di Kabupaten Banyuasin, skenario yang paling realistis adalah skenario optimis. Kondisi optimis ini di mana kondisi masa depan lebih baik dari kondisi pada masa sekarang, sehingga mendukung tercapainya sasaran yang diharapkan dengan sasaran yang harus diprioritaskan adalah meminimalkan panjangnya rantai pasok. Kemudian berikut ini urutan prioritas. Prioritas yang pertama tadi menjalin kemitraan strategis dengan bobot 0,409. Selanjutnya itu bab kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, yang pertama, analisis SWOT menunjukkan efisiensi produksi sebagai kekuatan utama, yaitu dengan nilai 8,35 dengan kelemahan pada infrastruktur yaitu 5,2. Kemudian opportunity pada dukungan pemerintah dengan nilai 8,2 dan threat ancaman dari ketidakpastian diplomatik yang paling rendah yaitu 5,1. Kemudian strategi utamanya yaitu strength opportunity dengan nilai 4,74 memanfaatkan efisiensi dan regulasi, diikuti kemudian dengan ST atau strength street dengan 3,0 untuk mengatasi ancaman yaitu weakness opportunity dengan nilai 2,96 untuk perbaikan infrastruktur dan WT 1,23 untuk meminimalkan kelemahan. Selanjutnya nomor 3 yaitu kebijakan prioritas tertinggi adalah kemitraan strategis petani, pengumpul pabrik dengan bobot 0,409 diikuti integrasi rantai pasok 0,288 dan perbaikan infrastruktur distribusi dengan bobot 0,151. Yang keempat, pembobotan Evans menunjukkan kekuatan 7,01 dan peluang 7,85 lebih dominan, sehingga strategi terbaik adalah memanfaatkan keduanya untuk efisiensi rantai pasok TBS. Kelima, strategi terbaik adalah dengan menjalin kemitraan strategis petani, pengumpul, dan pabrik untuk distribusi TBS yang lebih cepat dan efisien. Saran dari penelitian saya, berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar upaya peningkatan efisiensi rantai pasok TBS dilakukan dengan fokus pada menjalin kemitraan strategis antara petani, pengumpul, dan pabrik pengolahan. Berikut ini merupakan hasil output AHP Software Expert Choice Glass yang telah dikerjakan, yaitu di mana yang menunjukkan pada menjalin kemitraan strategis ini merupakan strategi yang paling tinggi nilainya. Kemudian disusul dengan integrasi rantai pasok, selanjutnya baru perbaikan infrastruktur distribusi, kemudian pembangunan fasilitas penyimpanan, dan optimalisasi infrastruktur transportasi. Berikut ini dokumentasi penelitian di 6 kecamatan, yaitu BPP Muara Telang, Kecamatan Betung, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuasin, Air Kumbang, kemudian Kecamatan Banyuasin 1, Kecamatan Pulau Rimau, dan terakhir yaitu Kecamatan Tanjung Lago. Demikian, Ibu. Terima kasih Girana sudah presentasi untuk hasil penelitiannya ya. Walaupun ngebut sekali Girana ya. Untung aja ini jalan tolnya bagus gitu ya sehingga nggak nabrak. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan daripada penguji dalam hal ini. Siapa yang mau duluan, Bu Lipi atau Bu Tamaria? Bu Lipi aja ya. Ke mahasiswa dulu, Pak. Oh, mahasiswa dulu. Mahasiswa nih, mungkin kan, ayo mahasiswa silakan. Ayo, mahasiswa dulu. Ke teman-temannya dulu. Iya, makanya kalau di S1 datang ke aja. Iya, dan Noverdita. Saya ingin bertanya terkait dengan penelitian strategi optimasi rantai pasok pemasaran TBS industri kelapa sawit rakyat Kabupaten Banyuasin. Pertanyaan saya di sini dari hasil penelitian menunjukkan bahwa menjadi kemitraan strategis merupakan strategi dengan bobot nilai yang paling tinggi. Nah, bagaimana Kak kemitraan strategis dapat mengurangi kerugian akibat penurunan kualitas TBS selama proses distribusi? Terima kasih. Oke, silakan, Girana. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Dek.
Saya ingin menjawab kemitraan strategis ini menunjukkan koordinasi, mengapa dia bisa paling tinggi ya. Karena dengan menjalin kemitraan strategis ini dapat memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara petani, pengumpul, dan pabrik pengolahan. Nah, dengan kerjasama ini, proses distribusi menjadi lebih cepat dan efisien, sehingga memungkinkan TBS untuk segera dikirimkan ke pabrik pengolahan tanpa mengalami keterlambatan. Pengiriman, penurunan waktu pengiriman mengurangi risiko penurunan kualitas akibat penundaan atau kerusakan selama transportasi. Seperti yang sudah saya tinjau ke lapangan kemarin, waktu penelitian itu banyak petani itu bilang bahwa memang kurangnya koordinasi itu yang paling menyebabkan keterlambatan itu. Jadi kadang sudah dipanen, tetapi pihak dari pabrik itu belum menjemput, sehingga lama itu. Jadi peningkatannya yang paling optimal yaitu dengan menjalin peran strategis. Sebenarnya lebih ke hubungan perbaiki komunikasi, karena sering koordinasinya kurang. Jadi itu yang paling tinggi menurut SWOT. Oke, ada lagi? Silakan. Ya, Baik, terima kasih sebelumnya. Pertama saya dengan Doko dari mahasiswa S2. Izin bertanya kepada saudara Ibu Kirana. Sudah saya mengucapkan selamat pada seminar hasil demikian. Saya bertanya pada tabel 16 itu terkait dengan strategi kebijakan jadi terkait dengan utama prioritas. Di situ dapat dilihat bahwa kebanyakan yang terkait dengan infrastruktur seperti transportasi, kemudian perbaikan fasilitas penyimpanan, dan juga infrastruktur distribusi semua memiliki poin yang membedakan dibandingkan dengan kemitraan dan juga integrasi rantai pasok. Apa hal yang menyebabkan infrastruktur itu mempunyai beban yang lebih kecil dibandingkan dengan yang lain? Terima kasih. gimana Kirana? Bisa Kirana? Ya, bentar. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kak Widi. Di sini perbaikan infrastruktur distribusi memiliki nilai bobot yaitu 0,151 ya. Mengapa dia menjadi prioritas yang ketiga? Karena perbaikan infrastruktur ini cenderung memakan waktu yang lebih lama, Kak. Jadi membutuhkan dana yang signifikan dibandingkan kebijakan yang lebih cepat diimplementasikan, seperti kemitraan strategis dan integrasi rantai pasok. Meskipun penting, perbaikan ini memiliki lingkup yang lebih spesifik dan tidak langsung menghadirkan solusi yang cepat untuk mengatasi hambatan rantai pasok yang ada tadi, Kak. Jadi menurut saya mengapa itu kecil dari itu lebih kecil daripada kemitraan strategis. Dan itu juga hasilnya berdasarkan dari respon tadi, nilainya kebetulan memang prioritas yang ketiga setelah olah data. Gimana Widi? Cukup? Oke, satu lagi ya. Enggak nanya. Iya. Iya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya saya ucapkan selamat kepada Kak Kirana selamat dari tahap pemerintahan ya. Perkenalkan saya mengatakan saya kita ini saya bertanya ya. Saya ingin bertanya terkait di metodologi penelitian. Pertanyaan saya itu hasil riset itu kan proyek yang kalau itu dalam pengolahan data. Nanti akan dimakan kebiasaan penentuan ini. Oke, silakan Kirana. Kenapa menggunakan expert choice? Iya, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya, Dek. Jadi mengapa saya memilih menggunakan expert choice? Karena alasan saya yaitu expert choice ini memungkinkan analisis yang lebih cepat dibandingkan dengan Excel yang harus menggunakan rumus. Kalau menggunakan expert choice, kita tinggal memasukkan nilai jawaban dari responden, yaitu 2 orang responden AHB itu, kemudian nanti akan langsung muncul semua nilainya, seperti yang sudah ditunjukkan pada tabel ini. Nah, ketika kita menginput nilai
nilai tadi, nilai SWOT tadi, maka akan muncul tabel nilai rumusan strategi AHP tadi. Kemudian juga bobot, nah, pembobotan ini. Kemudian juga di expert choice itu sudah visualnya juga lebih bagus karena lebih lengkap ya. Ada grafiknya juga, kemudian yang menunjukkan bahwa kelas yang mana di prioritas itu dengan keterangan strategi tadi. Jadi lebih gambaran itu visualnya lebih jelas dari expert choice. Kalau Excel dia berbentuk tabel saja biasanya kalau untuk olah data. Gimana? Ada bantahan? Oke, semuanya cuma bertanya saja. Oke. Silakan. Ada lagi nggak? Kalau kamu mau tanya lah galau. Iya. Dari lahan berasal dengan itu kecamatan Maratua itu menunjukkan waktu penjemputan TBS yang paling lama yaitu 24 sampai 22 jam. Nah, mengapa demikian kecamatan tersebut paling lama jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin jawab, mengapa di Kecamatan Maratapang itu yang paling lama? Nah, tadi Maratalang. Nah, dengan waktu penjemputan yaitu rata 24 sampai 72 jam. Muara Telang ini yang paling lama dikarenakan di Muara Telang itu tidak ada pabrik TBS deh. Di kecamatan 5 kecamatan lainnya itu ada. Nah, jadi setelah sampai ke sana, ternyata di Muara Telang itu kan melalui jalur aliran ya. Jadi di sana itu seluruh TBS panen itu akan didistribusikan ke Oki dan ke organ pabrik dan ke di pabrik yang ada di Palembang. Jadi itulah lama katanya penjemputannya. Susah di ininya ada di transportnya itu. Jadi dia paling lama waktu penjemputannya. Gimana? Cukup aja? Cukup aja. Ini semuanya formalitas ini. Jadi itu itu pertanyaan-pertanyaan mahasiswa formalitas juga ini Bu Lipianti. Nah, sekarang giliran Bu Lipianti. Nah, apa Bu Tamaria mau duluan? Nah, Bu Tamaria mempersilakan Bu Lipianti. Silakan Bu Lipi. Baik, terima kasih Pak Edward Saleh, Bu Hilda, Bu Tamaria, izin saya duluan. Mohon maaf sebelumnya saya cuma bisa ngikut online. Pengennya sih kalau bisa nanti ujian di offline. Kedengaran ya? Dengaran jelas. Girana, judulnya kan strategi optimasi rantai pasok pemasaran ya. Jadi rantai pasok pemasaran TBS industri kelapa sawit rakyat. Yang pertama Tamara harus konsisten dulu. Mau pakai kelapa sawit rakyat atau mau pakai swadaya? Karena judulnya kan kelapa sawit rakyat, tapi di cerita-ceritanya banyak bercerita tentang tulisannya pakai swadaya. Jadi konsistensi mau swadaya sebenarnya sama sih, cuman konsistensi saja. Mau pakai kelapa sawit rakyat atau mau pakai tulisan swadaya ya, itu konsistensi yang pertama. Yang kedua kalau saya lihat di awalnya Girana masih menggunakan proposal ya, mulai dari di sebelum pembahasan ya, penelitiannya masih belum penentuan daerah penelitian, cuman berdasarkan 6 kecamatan, tapi di pembahasannya sudah disebutkan kecamatannya. Jadi tolong sudah jangan lagi 6 kecamatan, tapi dijelaskan 6 kecamatan itu 6 kecamatan apa saja. Karena nggak tahu ya kalau di tesisnya, ini kan di makalah ya, karena mungkin mau meringkas, harusnya sudah ditulis penentuan daerah penelitiannya, 6 kecamatan itu sebutkan kecamatan apa saja. Kemudian apakah memang di Kabupaten Musi Banyuasin ini memiliki luas panen per tahunnya lebih dari 900 hektar.
Apakah memang sebegitu ya? Karena kalau kita mendefinisikan di Kabupaten Banyuasin yang memiliki luas, Aduh, saya di sini. dengar nggak, Girana? Mohon izin Bu, suaranya kecil Bu di laptop saya Bu. Tapi laptop saya yang bermasalah Bu. Kedengaran nggak sekarang? Kedengaran nggak? Iya, kedengeran Bu. Nggak pakai headset. Ini pakai headset deh. Nggak kedengeran. Ini. Harus pakai headset biar ini. Ini di itu nanti speakernya aku hidupin dari sini. Bisa di headset. Bisa? Nggak bisa dengar juga? Halo, tes, tes, bisa? Kedengaran kan? Nah, ya harus pakai headset. Ya harus pakai headset. Iya Bu, kedengaran Bu. Jadi yang pertama konsistensi ya, mau pakai cerita kelapa sawit rakyat, semua sampai ke dalam-dalamnya cerita tulisannya kelapa sawit rakyat atau mau swadaya. Iya. Sebenarnya artinya sama, cuman konsistensi penulisan. Kemudian apa namanya? Itu kan masih kayaknya masih proposal. Kalau Girana sudah tahu 6 kecamatannya disebutkan 6 kecamatannya apa saja, karena di situ kan baru penentuan daerah penelitian itu berdasarkan 6 kecamatan. Coba dijelaskan 6 kecamatan itu 6 kecamatannya apa saja. Nggak Kemudian, dengaran juga? Hah? Headset nggak bisa? Hah? Udah, besar kan suara yang sebesar-besarnya? kedengaran ya? Oke. Kemudian Kabupaten Banyuasin yang memiliki luas panen per tahun. Apakah memang per tahun dia ada kenaikan lebih dari 900 hektar? Nggak mungkin kan ini? Kali salah ini tulisannya. Jadi Kabupaten Banyuasin yang memiliki luas panen mungkin rata-ratanya 900 hektar. Nggak usah pakai per tahun. Jadi kalau per tahun kita mendefinisikan apakah setiap per tahun ada kenaikan sebanyak 900 hektar kan nggak mungkin. Ya. Oke. Kemudian kalau kita sudah bicara luas panen, berapa produksinya? Tuliskan produksinya berapa. Ini kan khusus untuk swadaya ya, untuk rakyat ya. Berapa produksinya. Jadi memperkuat bahwa dengan luasan sebesar misalnya 900 hektar, berapa produksinya ya. Oke. Saya tertarik di bawah kamu pakai istilah juga konsisten. Apakah pakai skala? Istilahnya apakah pakai bobot ataukah pakai scoring? Karena beda-beda loh artinya skala, bobot, scoring. Kamu mau pakai apa? Tapi kalau saya lihat di bawahnya kamu pakai bobot. Nah itu konsistensi lagi ya. Karena beda pengertiannya. Skala, scoring, bobot, nah itu beda. Tapi kalau saya lihat di bawah di hasil pembahasan kamu menceritakan pakai bobot istilahnya. Jadi langsung saja bobot. Jadi bobot 1 apa? Bobot 2 artinya apa? Jadi jangan pakai skala karena nggak konsisten. Skala itu pengertiannya beda ya dengan bobot. Nah, saya agak apa ya? Ini kan bercerita Kabupaten Banyuasin, Oki ya ini. Banyuasin. Banyuasin. Tadi Oki ini. Kenapa sampelnya hanya sedikit ya Kirana? Padahal kamu sebenarnya tujuannya nggak banyak. Yang pertama hanya bercerita tentang strategi. Yang kedua bercerita tentang alternatif. Tapi sampel kamu kok sedikit sekali gitu nah. Coba sampel dari kelompok responden dari sisi petani cuma 2, dari masing-masing kecamatan cuma 2. 2 kali 6 12. Kemudian responden untuk alternatif kebijakan lah ya. Terakhir kebijakannya itu hanya 2 responden. Kenapa cuma sedikit sekali? Itu ya pertanyaan saya yang pertama ya. Kalau tadi lebih kepada konsistensi. Nah, kemudian di prinsip penyusunan hierarki kan ada level skenario, level 1 mengenai skenario, level 2 sasaran, level 3 strategi. Kemudian di bawah-bawahnya itu kamu hanya
membahas hasil bobot saja. Harusnya Kirana lebih, karena ini kan sebenarnya simpel penelitiannya ya, mengkajinya lebih dalam gitu. Apalagi saya nggak tahu ya apakah bisa terwakili hanya dengan 2 orang, terwakili hanya dari 6 kecamatan yang seluas itu hanya diwakili masing-masing cuma 2, jadi totalnya 12, sehingga nanti apakah memang bisa kita mengatakan bahwa ini suatu sasaran ya strategis. Nanti di kesimpulannya itu kan kita bicara strategi kebijakan, kemudian kita bicara analisis alternatif strategi ya, strategi yang dari sisi dari sisi respondennya ya, petani ya. Yang ini kalau dari kebijakan dari sisi yang dari bagian istilahnya yang berperan gitu ya di pemerintahannya gitu ya, di Pemkapnya lah, dari ada 2 orang itu cuma. Nah, itu saja kenapa cuma 2 gitu. Nah, sehingga rasanya ketika kamu membuat pembobotan itu dengan angka-angka yang seperti itu sepertinya kurang greget gitu nah. Ya kan? Karena gampang sekali pembaginya cuma sedikit gitu nah. Pembaginya kan cuma sedikit. Oke, kalau bercerita tentang hasil yang kamu dapatkan hanya segini, apakah bisa terwakili gitu? Apakah bisa terwakili? Itu ya. Nah, kemudian karena judulnya adalah ada optimasi rantai pasok pemasaran, bisa nggak Girana menceritakan? Karena apa? Karena di sini ada di bagian akhir ditebalkan lagi nih huruf besar. Dengan sasaran yang harus diprioritaskan adalah meminimalkan panjangnya rantai pasok. Nah, meminimalkan panjangnya rantai pasok itu seperti apa gambarannya? Kalau kita bicara pemasaran kan pasokannya misalnya dari petaninya berapa sih? Kemudian sampai ke terakhir pabrik ya. Itu dia meminimalkan panjangnya itu, kamu bercerita panjangnya apakah ada pengumpulnya, pengepulnya, apakah ada pedagang besarnya ketika sampai dia akhir ke pabrik. Nah, itu nggak ada ceritanya sama sekali. Tapi kamu membuat sasarannya meminimalkan panjangnya rantai pasok. Saya nggak melihat gambaran kamu bercerita bagaimana meminimalkan panjangnya rantai pasok itu. Karena yang saya lihat kamu hanya bermain dengan bobot. Kalau kita bicara bobot kan hanya lewat wawancara bercerita, ya istilahnya komunikasi antar ininya. Tapi bagaimana praktek kondisi di lapangan yang sesungguhnya itu seperti apa? Ngelihat nggak? Itu kan saya pernah waktu proposal kan saya pernah cerita bahwa di sini di Linggau ini saya melihat swadaya itu petani yang swadaya itu dia hanya mengambil hasil panennya, dia berdiri di pinggir jalan, ya kan? Nanti ada yang mengambil pengepul, ataukah itu pedagang besar, ataukah pengepul dulu baru ke pedagang besar, apakah langsung baru TBS-nya diangkut ke pabrik. Nah, itu pun kadang-kadang dia tidak berdasarkan harus ada kan SOP di dalam kita panen sawit itu supaya kadar minyaknya tidak rendah kualitasnya, ada jamnya. Jam berapa dia harus diangkut ke pabrik sehingga nanti sampai di pabrik memang harus diproses. Sehingga minyak sawit yang dia olah itu kadarnya tidak rendah. Nah, tapi kan swadaya ini tidak seperti plasma. Dia menunggu. Nah, itu diikuti nggak sama Girana? Ada nggak Girana melihat proses itu? Sehingga Girana bisa bercerita bagaimana proses di Banyu Asin itu seperti apa. Pasokan rantainya, pemasarannya. Jadi bukan hanya berbicara duduk di meja, tapi lihat kondisinya. Ada nggak foto-fotonya? Punya nggak foto-fotonya? Ada nggak bagaimana petani rakyat atau petani swadaya itu mengangkut hasil produksinya dipasarkan?
Nah, itu menarik karena ini menyangkut rantai pasok ketika Kirana menyimpulkan, meminimalkan panjangnya rantai pasok. Tapi cuma itu saja. Tapi bagaimana prosesnya, saya nggak melihat gitu. Nah, Kirana nggak bercerita, diikuti nggak gitu. Apakah memang dari petani sampai ke pabrik itu bagaimana sehingga menyebabkan mutu dan kualitas TBS-nya itu tidak baik atau kurang. Karena apa? Karena tidak mengikuti yang di SOP-nya itu kan ada gitu. Nah, sebenarnya begitu panen harus angkut, harus diproses. Kalau swadaya itu memang kadang-kadang ya itu tadi dia khas asal gitu. Nah, makanya kadang-kadang harganya itu juga agak lebih rendah dibandingkan yang di petani plasma. Itu ya, jadi kalau saya Kirana cuman bercerita tentang hasil bobot ini, tapi nggak bercerita bagaimana kondisi yang sesungguhnya, harusnya bisa dikaitkan Kirana. Jadi bukan hanya kita bermain dengan angka bobot, tapi kita bermain bagaimana sebetulnya kondisi di lapangan yang terjadi gitu ya. Sehingga Kirana bisa bercerita, oh seperti ini rantai pasok pemasaran TBS khusus untuk industri yang yang dilakukan oleh petani rakyat atau swadaya. Oke, itu aja Pak Edward dari saya. Silakan kalau mau ditanggapi Kirana. Masih mute Kirana. Ininya mute. Izin, Bu. Terima kasih banyak Ibu atas masukannya. Tadi Ibu bilang ada kurang konsisten ya Bu penulisannya. Nanti akan segera Kirana perbaiki Bu. Kemudian untuk skalanya tadi Bu, memang untuk SWOT itu saya menggunakan skala Bu. Untuk AHP-nya bobot Bu, memang. Kemudian untuk mengapa responden SWOT-nya sedikit sekali. Tadi Bu, memang saya kalau untuk SWOT itu totalnya 20 orang Bu. Untuk AHP-nya 2 orang. Mengapa SWOT-nya cuma 20? Karena memang memilihnya memang dua orang per kecamatan. Kemudian ada yang dari pemerintah tadi, BPP tadi juga ada Bu. Jadi memang itu Bu. Ya, sampai 20, 14, Yang 12. yang SWOT-nya 20 Bu. AHP-nya 2 orang Bu. Ini cuma 2. Ini diceritakan di sini cuma masing-masing 2 dari 6 kecamatan. Berarti cuma 12 orang. Coba di ini kamu di makalah kamu. Di halaman 16, 12. Oh, 12 responden itu 6 kecamatan daerah penelitian. Duanya itu ini Bu, dari BPP-nya Bu, per kecamatan. nggak ada nih, nggak diceritakan. Coba di ini kamu, di makalah kamu halaman 6. Coba dari sisi pemerintah cuma 2 responden. Dari sisi petani 12 responden. Masing-masing 2 petani dari setiap kecamatan yang kamu pilih. Daerahnya kan 6, kali 2 kan 12. Benar nggak? Iya. Kenapa yang di kantor Balai Penyuluhan Pertanian dari 6 kecamatan itu cuma hanya 2 responden? Kan 6 kecamatan ini. Kenapa nggak mau diwakilin satu-satu jadi 6 gitu? Nah ini sebanyak 6 responden. Atau gimana nih ceritanya nih? Coba saya nggak ini sisi pemerintah ya mengisi kuesioner dari Dinas Perkebunan sebanyak 2 responden. Dari kantor Balai Penyuluhan Pertanian dari 6 kecamatan sebanyak 6 responden. Jadi totalnya 8 ditambah 12 ini ya. Jadi 20. Iya Bu, untuk SWOT. Untuk SWOT-nya, untuk yang kebijakan analisis strateginya cuma 2 ini. Yang AHP-nya 2 orang Bu. Siapa perwakilannya? Mengapa
orang Tapi ini inkonsistensinya masih di bawah 1, Bu. Jadi memilih 2 orang itu, Bu. Nilai ininya. siapa yang mewakili ini siapa? Yang kamu wawancara ini siapa? Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyasin, Bu. Sama pedagang juga enggak ya kamu ya? Ini kan petani aja, ke pedagangnya enggak ya? Perwakilan pedagang pengumpul, yang istilahnya yang berperan dalam rantai pasokan itu kan petani, pedagang Iya. pengumpul, pedagang besar, sampai ke pabrik. Nah itu kenapa nggak ada ya? Kenapa nggak diwawancara? Karena kan kita mau bercerita rantai pasok pemasaran. Kenapa nggak ada perwakilan dari masing-masing lembaga itu? Kan petaninya sebagai pemasok. Nggak mungkin petani langsung bawa ke pabrik kan? Pasti Iya, ada Bu. pengepul. Atau misalnya nggak ada Paham. pengepul pedagang besar langsung. Jadi cerita rantai pasoknya cuman petani saja. Yang ininya nggak diwawancara. Sehingga nanti kan Girana menyimpulkan apa ini? Hanya artinya lebih kepada kualitatif bercerita menyimpulkan dari hasil bobot itu. Karena agak-agak rancu ketika bicara meminimalkan panjangnya rantai pasok. Nah, seperti apa peran dari itu nggak tergambar gitu. Peran masing unsur lembaga lah ya. Lembaga itu mulai dari petani, kemudian pedagang, sampai ke pabrik. Pabriknya ada kan di situ atau dibawa kemana TBS-nya? Kalau Banyuasin, Ya, Bu. pabriknya kemana? PS-nya kalau beda-beda, Bu, dari kecamatan itu. Nah, apalagi beda-beda. Iya. Kamu bisa ngelihat yang mana yang tidak efisien. Ada yang ada berapa pabrik beda-beda. Maksudnya beda tuh ada dibawa kemana-mana aja. Sayang, maksudnya tuh sayang Girana kalau Girana tidak ada cerita itu gitu. Harusnya kan bisa ditelusuri. Girana ikut berdiri apa istilahnya ke lapangan. Kalau ini kan kesannya Girana cuma duduk nanya ke petani, duduk hanya kepada pemangku jabatan, selesai dapat bercerita itu saja. Tapi proses ke lapangan bagaimana pasokan pemasarannya itu nggak tergambar gitu, nggak tergambar gitu. Terbayang nggak yang saya bicarakan ini? Iya, Bu. Tadinya saya melihat, oh seperti ini prosesnya rantai pasokan pemasaran. Tapi kan ternyata cuman bicara wawancara saja secara tuntunan kuesioner sambil menentukan bobot. Itu kan cuma sambil duduk. Tapi prosesnya itu Girana nggak ngikuti gitu nah. Karena nggak bercerita. Jadi istilahnya ini sudah bagus, cuman kurang greget ketika nggak sesuai dengan cerita rantai pasokan pemasaran itu belum belum pas, belum ada gambaran cerita itu dengan kondisi bagaimana sih industri kelapa sawit rakyat itu ketika dia memasarkan produksinya. Ini sudah nggak masalah gitu, cuman kurang greget tambahan dari cerita rantai pasoknya itu secara ini ya mendetil, maksudnya ada khusus cerita gitu, bukan ada khusus cerita bagaimana rantai pasokan pemasaran yang terjadi, yang sesungguhnya di lapangan itu seperti apa.
Ini secara kuantitatifnya oke lah. Tapi ketika kita bercerita dengan kondisi yang di lapangan, oh seperti ini kejadian. Seperti ini prosesnya. Ya, oke. Ya. Saja Pak Edward. Ya. Terima kasih Bu Ya. Vicky. Jadi gimana? Pak Edward, mute Pak Edward. Ya, terima kasih Bu Lipi atas masukannya, koreksinya, ya. Mungkin yang banyak perlu diperbaiki lagi Kirana supaya validitasnya, karena tadi menyangkut jumlah sampel, arah pembahasannya, dan lain-lainnya. Sekarang kita beri kesempatan dulu ke Bu Tamaria sebagai ini penguji kedua. Silakan Bu Tamaria, pengabayan. Bu Tamaria, bisa di ini nggak Bu Tamaria? Bu Tamaria, mute Bu Tamaria, biar saya bisa dengar. Bisa di ini nggak speaker? Oke, maaf. Oke, terima kasih kepada Pak Edward yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Dan tadi sudah banyak masukan dari Bu Livi untuk saudari Kirana. Kiranya nanti bisa diperbaiki ke depannya ya. Oke, sekarang giliran Ibu. Mungkin Ibu menyoroti dari sisi yang lain juga. Pertama, Ibu tanya, mengapa kuesionernya nggak dilampirkan di sini? Iya, pertama kan itu harus penting sebenarnya. Ibu mau lihat apa sih yang akan Kirana tanyakan pada responden ya, gitu. Nanti kalau untuk kedepannya harus dilampirkan ya. Oke. Yang berikutnya langsung saja ke pertanyaan. Kalau menurut Kirana, untuk meningkatkan efisiensi pemasaran tandan buah segar itu apa saja sih metode yang bisa digunakan untuk kira-kira untuk meningkatkan efisiensi pemasaran tandan buah segar ya. Langsung untuk meningkatkan efisiensi tandan buah segar. Ya, di halaman berapa ya? Metode apa yang bisa digunakan untuk peningkatan efisiensi itu maksud Ibu. Tapi mengapa Kirana memilih metode apa tadi? SWOT dan AHP ya? Ngerti nggak maksud Ibu? Nah, ya, silakan ditanggapi. Lebih karena menurut saya metode suatu materi yang paling penentuan strategi. Penentuan strategi. Dan juga untuk suatu Kalau untuk SWOT itu kan dia kualitatif datanya. Kemudian untuk penilaiannya itu untuk AHP itu sendiri kan nggak bisa orang yang sembarangan ya Bu. Jadi mengapa memilih kepala dinas dan sekretaris dinas juga nilai inkonsistensi setelah diolah data juga di bawah 1. Jadi maksudnya itu kan nilainya ada yang perbandingan-perbandingan begitu Bu. Nah, jadi memang menurut saya itu yang paling tepat Bu. Kemudian juga penelitian-penelitian sebelumnya untuk penentuan strategi itu memang yang paling tepat adalah SWOT dan AHP Bu. Itu untuk penentuan strategi, bukan untuk apa? Meningkatkan efisiensi pemasaran tandan buah segar ya. Meningkatkan efisiensi pemasaran tadi Bu. Dengan menjalin kemitraan strategis itu Bu, nilai yang paling tinggi. Kan maksudnya metodenya selain SWOT dengan AHP itu ada nggak metode lain gitu? Yang Ibu tanyakan seperti itu. Oh, Ada nggak?
menurut Kirana selain kedua metode itu ada nggak? Metode Hmm. Yang sejauh Kirana baca itu aja ya? Setahu saya itu, Bu. Sayang saya menggunakan itu jadi itu, Bu. Oke, oke. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, di pada poin 9 itu ya, pada poin tabel tabel 6 ya. Tabel 6. Pernyataan di strength, weakness, opportunity, threat ini siapa yang buat? Pernyataannya siapa yang buat? Studi saya, Bu. Dari nanya-nanya ke itu kan, Bu, ke petani. Kemudian kira-kira apa saja yang bisa menjadi faktor-faktor strength itu baru dikumpulkan, Bu. Oke. Nah, Nah, sekarang Ibu soroti yang weakness ya. Weakness itu kan kelemahan ya. Tapi pernyataannya itu seakan-akan pernyataannya itu positif ya. Bisa dijelaskan nggak? Misalnya contohnya gini, penjadwalan dan teknik panen yang efisien untuk mengurangi waktu dari panen hingga pengolahan kan? Berarti dia positif. iya, Bu. Dia mengapa nilai dia negatif ya? Dia memasuk ke weakness karena nilai benchmarknya itu di bawah 7,01, Bu. Jadi ada namanya benchmark, dia rata-rata, kemudian jika di atas itu maka dia masuk ke strength, kemudian jika di bawah itu maka dia akan masuk ke weakness. Karena nilai Berapa? Di bawah 7,01. 7,1 dia masuk weakness gitu. Iya, Bu. Ibu nggak itu korek itu, tapi ke statement pernyataan weakness itu. Ya, karena nilainya memang maksudnya dia lebih Kalau kita membuat pernyataan kelemahan itu kan, misalnya maksudnya kurangnya efisiensi penjadwalan teknik panen gitu kan. Iya, Bu. Nah, tapi di sini jadi kan itu ya. Jadi, Bu, itu tuh ada berapa puluh kalimat gitu, Bu. Nah, jadi untuk penggolongannya itu memang berdasarkan nilai SWOT itu, Bu. Dari 20 responden itu ternyata nilainya itu ke weakness dia, karena di bawah itu, Bu. Jadi dia masuk ke weakness. Bukan karena dia kalimatnya negatif kemudian masuk ke weakness, Bu. Begitu Karena ya. nilai dia itu setelah dihitung dari SWOT itu, nilai dia di bawah benchmark itu. Jadi dia masih kurang, Bu. Jadi masuk ke weakness. Jadi sekarang ibu tanya, kalau strength berapa nilainya, kalau weakness berapa nilainya, terus kalau opportunity dan berapa nilainya. Ini ada juga yang agak-agak sama ya gitu ya maksud ibu. Tolong dijelasin. Benchmark. Apakah kalau weakness dan trait itu sama ya? Di bawah 7, itu ya? Karena kayak Beda, Bu. Kalau yang OT, yang eksternal beda, Bu, benchmarknya, nilai benchmarknya. beda. Iya, beda, Bu, nilai benchmarknya. Tapi kisarannya hampir sama gitu ya. 6, di mana itu? Tesis saya, Bu. Nah, ini. Nah, untuk nilai rata-rata benchmark yang eksternal, Bu, yang OT itu nilainya 6,7. Jadi kalau dia di atas 6,7 dia masuk ke opportunity, sedangkan jika di bawah 6,7 dia akan masuk ke threat, Bu, di ancaman. Kalau untuk yang ke internal tadi, Bu,
di atas 7,01 maka dia akan masuk ke strength, di bawah 7,01 dia akan masuk ke weakness. Oke. Oke, itu. Hmm. Oke, satu lagi yang akan Ibu tanyakan. Di tabel 16 ya, tadi menyambung pernyataan si Widi ya. Nah, di sini ada itu perbaikan infrastruktur distribusi dan optimalisasi infrastruktur transportasi ya. Nah, kalau menurut Kirana, mengapa itu berbeda? Mengapa dibuat jadi poin berbeda? Kalau Ibu menanggapinya dia satu satu poin sebenarnya dia itu hampir mirip ya. Infrastruktur distribusi itu kan adalah infrastruktur transportasi ya. Ya, gimana? Ah, Iya, Bu. Izin, Bu. Yang perbaikan infrastruktur distribusi ini lebih ke yang di dalamnya, Bu. Mulai dari panen menuju ke pengumpul itu, Bu. Sedangkan untuk yang distribusi itu dari pengumpul ke PT, Bu. Kalau yang optimalisasi infrastruktur transportasi itu, Bu. Kalau Eksternalnya. apa tadi? Ulangi. Kalau yang perbaikan infrastruktur distribusi itu, Bu, dari perkebunan ke pengepul, Bu. Sedangkan untuk yang optimalisasi infrastruktur transportasi itu dari pengepul ke PT, Bu. Memang dia beda itunya. Transportasinya tuh beda. Beda, Bu. Kadang kan kalau misalkan kalau yang perkebunan itu panennya kan langsung dibawa ke pengepul itu, Bu ya, atau dijemput. Nah, itu oleh petani itu, Bu. Sedangkan kalau untuk itu yang menjemputnya itu dari pihak PT, Bu. Dari pengepul dari pihak PT yang Iya, inputnya. PT. Ya mengapa kalau di poin 3 itu perbaikan, tapi yang di infrastruktur optimalisasi? Itu kan dua pernyataan yang berbeda. Mengapa? Eh, oh, mungkin akan diperbaiki lagi ya, Bu, untuk pernyataannya, Bu. Mungkin kalau dari saran Ibu, bagaimana, Bu? Disamakan saja untuk perbaikan. Tergantung keadaannya di lapangan gitu. Kalau misalnya infrastrukturnya yang kalau yang dari distribusi itu kurang baik atau apa, dia perlu perbaikan. Kali ini itu aja itu. Nah sekarang tergantung kondisinya. Misalnya kalau dari pengepul ke PT tadi belum optimal ya benar katanya optimalisasi itu. Oke. Itu sudah terjawab sih. Oh berarti beda. Iya, Bu, beda, Bu. Sama ya kalau pengertian Ibu sih sebagian tadi sama distribusi kan ya lah itu juga jalur transportasinya. Oke. Jadi oke. Terakhir ya. Kira-kira kalau untuk rantai pasoknya sendiri, Diana menyarankan ada apa? Ada perubahan nggak gitu? Rantai pasok TBS ini? TBS. Atau hanya cuma menerapkan strateginya aja? Mungkin kalau dari saya, Bu, mungkin bisa dari petani lebih baik yang Banyuasin 1, Bu, karena dia melalui koperasi. Kemudian baru ke PT, Bu. Nah, koperasi itu beda dengan Peram itu, Bu. Itu yang kayak mana sih? Peram itu pengepul, Bu. Pengepul. Sebutannya kalau di Banyuasin Neram, Bu. Singkatan itu?
ada yang menyebutkan itu rumah angkut mandiri, ada yang menyebut rumah amanah, Bu. Tapi itu sama saja dengan pengepul. Nah, itu bisa dimasukin jadi saran. Oh iya, Bu. sebenarnya. Kalau lebih bagus koperasi dibanding RAM tadi ya, masukin penulis menyarankan itu sebenarnya Iya. boleh disarankan. Saya rasa sudah cukup Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Tamaria. Gimana? Masih ada yang mau digunakan? Eh, mungkin ini Pak ya, memang makalahnya memang kurang lengkap ya Bu ya Yang kemarin ya. di tesis. Ah, iya, Oh, di Bu. tesisnya. Iya, di tesisnya banyak dijelasin Bu, penjelasan yang tadi itu Bu. Jadi mohon maaf ya Bu, nanti akan segera diperbaiki dan ditambahkan Bu, yang saran dari Ibu. Terima kasih banyak Bu. Ya, Pak Edward, boleh saya Iya, tanya? silakan Bu Lipi. Iya Bu. Silakan Bu Lipi. Nah, Girana, kan sebetulnya di kesimpulan kamu tuh kan kamu tuh tiba-tiba muncul ada kemitraan strategi antara petani, pengumpul, dan pabrik pengolahan. Tapi di pembahasan kamu nggak ada nyinggung sama sekali. Nah, itu yang saya minta coba dibuat semacam tulisan tambahan Oh iya Bu. bab tersendiri gitu. Nah, bercerita di luar dari analisis kamu, khusus untuk bercerita rantai pasok ini. Jadi nyambung gitu dengan judul, dengan apa namanya tuh cerita kamu, alurnya, sehingga nanti muncullah sebetulnya bagaimana sih proses pasokan, rantai pasokan yang terjadi di kelapa sawit rakyat ini atau swadaya ini. Jangan tiba-tiba kamu ada muncul ini, artinya kamu tuh sebetulnya tahu gitu prosesnya, tapi tidak kamu buat secara spesifik. Jadi saran saya supaya ini jangan terlepas ceritanya, hanya bercerita hanya dari strategi kebijakan dan strategi dari sisi petaninya saja, tapi prosesnya itu harus ada gitu. Jadi tambah subbab tersendiri bercerita bagaimana sih proses rantai pasok pemasaran TBS Karet Swadaya yang terjadi di tempat wilayah. Ya, sehingga nanti nambung nih. Kan ada tuh di kesimpulannya. Ya. Iya, Bu. Ada sampai ke pabriknya bagaimana, sehingga nanti kan nyambung juga di yang kamu buat ini, memprioritaskan meminimalkan panjangnya rantai pasok ini. Ya, itu saja ya. Terima kasih Pak Edward. Terima kasih. Habis Bu Lipi. Terima kasih banyak Ibu. Habis masukannya Bu Lipi? Cukup Pak. Oke, cukup. Oke, makasih Bu Lipi. Bu Tamaria masih ada? Bu Hilda mau nanggapi silakan. Ya, terima kasih banyak Ibu Livi. Ya, ada banyak sekali masukannya yang bisa memperbaiki kualitas dari tesisnya Girana, sama juga dengan Bu Tamaria Panggabean. Terima kasih juga atas banyak sekali saran dan masukan untuk melengkapi tesis dari Girana. Memang dari bahan sempro makalahnya itu tidak 100% mewakili tesisnya. Mungkin akan dilengkapi nanti, diperbaiki lagi oleh Girana. Itu aja Pak Edward, terima kasih. Oke, baik Bu Hilda, terima kasih atas masukannya. Tadi udah ada masukan dari mahasiswa, ada koreksi, juga ada masukan dari Bu Lipi sebagai penguji, kemudian Bu Tamaria, terima kasih. Jadi Girana harus banyak memperbaiki lagi, menyempurnakan lagi sebelum masuk ke ujian gitu ya. Supaya pertanyaan tadi sudah terjawab gitu ya di dalam draft tesisnya. Yaitu mengenai mengapa jumlah sampelnya demikian, mengenai kuesioner, mengenai dan lain-lainnya. Girana masih ada yang mau disampaikan? Habis? Ya, karena Girana udah gak habis disampaikan, mungkin udah ini juga udah ditanya banyak-banyak jadi mumpet juga gitu. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, dari mahasiswa, ya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, atas koreksinya, atas masukannya untuk penyempurnaan tesis ini, sehingga nanti bisa maju ke ujian, ya. Mungkin
ujiannya mungkin di bulan Desember ini juga, mungkin beberapa minggu lagi gitu. Tergantung kesiapan Kirana untuk menyiapkan tesisnya, memperbaiki apa yang dimasukkan tadi. Iya, Jadi, Pak. Ini revisinya banyak sekali, Iya. jadi kerja keras Kirana ya. Banyak tadi yang harus diperbaiki. Oke, terima kasih Bu Hilda. Jadi harus intensif konsultasinya Kirana ya untuk penyempurnaan ini sebelum maju ke ujian. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Lipi, terima kasih Bu Tamaria, terima kasih Bu Hilda, terima kasih adik mahasiswa atas semua masukannya itu. Dan kita akhiri acara seminar kita ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga kita sehat semua. Amin. Terima kasih banyak Ibu Terima Livianti, kasih Bu Livi. banyak Bu Tamaria. Terima kasih Bu Livi. Ya, ya. Terima kasih Bu Livi. Semangat Kirana. Oke. Kita, Assalamualaikum. Izin. Salam. Ibu ya.